Sebelumnya aku menanya dong, siapa di sini yang masih nabung-nabung secara konvensional, misalkan di celengan, di bank, naruh di bank gitu. Kalian itu sadar nggak sih bahwa uang kita kalau ditaruh di bank itu berkurang karena kan uang kita itu istilahnya nitip ya, nitip di suatu tempat dan itu butuh pengamanan dan sebagainya, pengadministrasian juga. Nah, otomatis kita itu dipotong dengan adanya admin. Nah, di sini aku mau review jujur soal gimana sih aku naruh uang, nyimpan uang tapi uangnya itu berjalan gitu. Aku tidur tapi uangku berjalan. Nah, simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Nur Habibah. Di sini aku mau cerita soal investasi pertamaku di saham. Gak cuma di saham sih, aku di obligasi juga, tapi aku pakai aplikasi Bareksa. Nah, sebelumnya aku mau tanya deh, siapa di sini yang punya uang tapi uangnya ditaruh di bank aja? Mungkin banyak ya, karena pengetahuan kita terkadang memang masih minim dalam hal investasi. Nah, di sini aku mau review jujur soal investasi pertama aku, yaitu di aplikasi Bareksa. Aplikasi Bareksa ini aplikasi yang menawarkan reksadana tabungan yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi kita itu simpelnya tinggal store uang, terus ada yang ngelola. Itu menurut aku cocok banget buat kita yang nggak paham banget ya soal investasi ya, daripada kita salah-salah, daripada kita boncos gitu, mendingan kita dikelola oleh yang ahli seperti itu. Nah, keunggulan dari Bareksa ini, kita itu bisa investasi dari nilai yang kecil, dari nilai 10.000. Loh, itu sangat worth it dong buat mahasiswa, buat anak kosan, buat anak SMA juga, daripada misalkan dia foya-foya nggak jelas. Mending uangnya ditabung aja dong di investasi ini. Mungkin kalau misalkan dia dari SMA udah mulai investasi di Bareksa sekitar 100.000, nah setelah 5 tahun kemudian setelah dia lihat itu kan akan terus bertambah. Dan kenapa aku ngerekomendasiin Bareksa? Nah, di Bareksa ini kan produknya ada reksadana namanya. Nah, di reksadana ini reksadana ini tuh low risk gitu loh, resikonya sangat rendah. Resiko untuk boncos itu sangat rendah. Jadi reksadana itu akan terus naik dan naik terus seperti itu. Walaupun langkahnya cukup lambat ya, tapi bagi pelajar, bagi anak kosan itu cukup aman daripada kalian itu investasi ke saham langsung dengan bekal pengetahuan yang minim. Jadi aku rekomendasiin untuk investasi pertama kalian itu beli produk reksadana di beberapa aplikasi. Sebenarnya aplikasi sih ada banyak, ada yang namanya Bareksa, terus ada Bibit juga bisa, ada tanam modal atau apa, banyak deh pokoknya. Nah, berhubung aku kemarin nyobanya di Bareksa, maka aku akan review jujur penggunaan aplikasi Bareksa aku selama kurang lebih 7 bulan deh. Karena waktu itu aku tuh sempet bingung gitu kan, pilih-pilih aplikasi apa sih yang mudah dan apa ya, dan aman lah. Kebetulan Bareksa ini dia sudah diawasi tentunya sama OJK. Banyak juga yang udah diawasi sama OJK, tapi aku lebih lebih condong ke Bareksa ini. Nah, tanpa perlu panjang lebar, supaya kalian juga nanti paham dan langsung applicated gitu, uang kalian nanti langsung dipindah aja ke Bareksa ini. Nah, selanjutnya aku akan kasih lihat aplikasinya lewat pakai aplikasi aku. Oke, check it out. Nah, ini aku buka aplikasi Bareksa, aku klik dulu. Masuk ke aplikasi aku, karena di sini aku udah punya ya, jadi aku tinggal masukin PIN. Nah, ini terlihat
ada saldo investasi aku. Kita lihat-lihat dulu ya. Kemudian kita ke reksadana. Nah, produknya itu ada 4, ada emas dan sebagainya. Cuman yang aku pilih itu kan reksadana. Nah, kita klik reksadana. Nah, terlihat itu produk-produknya. Yang pertama ada produk pasar uang, ada pendapatan tetap, ada pendapatan tetap. Nah, kemudian di sebelahnya ada campuran, reksadana campuran maksudnya. Terus ada reksadana saham, dan yang terakhir adalah reksadana indeks. Itu produk-produknya tuh manajer investasinya. Ada top 1, top 2, top 3. Nah, selanjutnya, reksadana pasar uang ini tentunya itu low risk low return, di mana resiko kamu tuh rendah di sini tapi keuntungan kamu juga rendah. Bertahap juga ke reksadana pendapatan tetap, itu udah mulai naik kelas lah dari reksadana pasar uang. Seperti itu. Tapi keuntungannya juga lumayan. Tapi resikonya juga lumayan. Taulah istilah low risk low return itu nyata ya kalau di dunia saham, dunia investasi maksud aku. Kemudian aku mau liatin kalian di apa tuh portofolio aku. Istilahnya rapot aku, rapot investasi aku. Nah, terlihat ada portofolio reksadana. Itu total yang aku punya, dan itu cuannya aku, keuntungan, profitnya aku. Nah, kemudian itu ada manajer investasi yang aku percaya, itu di reksadana pasar uang. Kemudian itu reksadana pendapatan tetap. Di bawah juga ada reksadana pendapatan tetap, cuman aku beda manajer investasinya. Kemudian ada di reksadana indeks. Reksadana indeks itu campuran antara reksadana dan saham. Nah, kemudian reksadana pasar uang itu aku investasi senilai 100.000 loh awalnya. Kemudian di bawahnya juga reksadana pendapatan tetap itu 100.000 juga. Cuman dilihat deh keuntungannya itu, kalau RDPU itu aku dapat cuan cuma 3.000, kalau itu udah hampir 6.000 ya. Nah, itulah yang dinamakan low risk low return. Kemudian di bawah reksadana pendapatan tetap, terus ada reksadana indeks tuh yang aku beli juga. Reksadana pendapatan tetap itu ya yang aku bilang tadi, rendah resiko terus rendah profit juga. Kalau reksadana pendapatan tetap itu tentunya tinggi cuannya, tinggi juga resikonya. Nah, reksadana indeks itu karena dia gabungan saham, jadi dia lebih wow gitu, tapi resikonya juga lebih wow. Itulah istilah-istilah gue ya. Terus itu dilihat profitnya juga lumayan, itu langsung 200 gitu kan. Niat aku kan emang awalnya nabung ya, naruh aja duit gitu loh. Nah, ini aku mau simulasiin gimana sih caranya beli gitu kan. Aku coba beli lagi ya, tapi nanti gak aku lanjutin. Aku coba beli dari nilai rendah aja ya, 10.000 maksud aku. Nah, kita menyetujui syaratnya, udah langsung setuju aja lah. Jangan lupa dicentang, kemudian order. Nah, di sini ada metode pembayarannya, mau pakai apa, mau pakai OVO, mau pakai apa. OVO aja lah ya, karena cuma 10.000. Banyak juga nih yang bisa jadi metode pembayarannya. OVO ternyata lebih rendah juga sih. Nah, itu review ordernya 10.000. Kemudian klik aja bayar sekarang. Nah, tinggal bayar sekarang. Tuh, itu dikasih cara-caranya. Udah langsung ada OVO dari informasi dari OVO tuh.
Aku keluar aja deh ya, aku nggak lanjutin, kamu bisa lanjutin sendiri. Tentunya kalau order di OVO kayaknya lebih murah juga deh. Biaya adminnya nggak kayak tadi di bank sekitar 3 ribuan. Nah itu menu-menunya, aku kembali ke home. Oh itu ada menunya. Nah itu produk-produknya ya guys, kalian tuh bisa lihat-lihat sendiri manajer mana yang sekiranya kalian percaya. Nah aku pilih manajer Sukoforis misalkan. Kita bisa lihat review-review perusahaannya. Nih di sini kita lihat review perusahaannya, dia tuh ngelola dana sebanyak berapa, terus itu harga unitnya masih 1.000. Terus dia tuh ternyata masih kurang dari 5 tahun tapi so far oke lah dengan kelolaan dana dia yang banyak, berarti banyak orang yang percaya juga dong. Kemudian kita buka informasi, ternyata itu dananya ada yang dialokasiin ke obligasi sama pasar uang. Kemudian kita lihat review fund sheet-nya, kita bisa lihat nih uang kita tuh dikemanin aja gitu. Nah ini review perusahaannya, jadi berapa dana yang kita perlukan untuk biaya admin, biaya naruh duit di situ. Ya so far masih menguntungkan lah ya daripada di bank-bank konvensional kalau menurut aku ya. Cukup rendah juga, itu 1,5 biaya di admin dan sama bank kustodian ya. Bank kustodian itu bank yang dimana kita simpan ya, itu terlihat tuh bank HSBC Indonesia. Jadi duit kita itu aman guys, udah ketaruh di bank biasa, jadi jangan takut hilang. Dunia udah serba digital nih. Kalian tuh bisa review sendiri ya soal reksadana ini sama manajer investasinya. Terserah mau lihat di mana. Mungkin nanti aku akan lebih jelasin tips, trik, cara milih manajer investasi. Ya mungkin itu ya dari aku ya. Aku masih mau liatin portofolio. Nah ini hasil cuan aku lumayan. Yang iseng-iseng cuma mau naro doang sebenarnya, mau nabung. Dan akhirnya dikasih